Oke, salam sehat Bapak Ibu guru sekalian. Berikutnya kita akan coba belajar membuat soal online melalui Google Formulir. Oke, langsung saja. Kita buka browser kita. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Kemudian setelah itu ketik drive.google.com. Kemudian enter. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa pilih akunnya atau masukkan akunnya. Kemudian masukkan sandinya atau password. Oke, setelah itu akan terbuka Google Drive Bapak Ibu. Oke, kita pilih satu tempat. Saya coba buat tempat di sini. Kemudian kita klik kanan di tempat yang kosong. Boleh di mana aja tempat kosong. Kemudian klik kanan, pilih lainnya, kemudian Google Formulir. Nah, ini hanya digeser saja, tidak diklik. Nah, kemudian saat formulir kosong baru kita klik. Sampai nanti muncul jendela baru seperti ini. Kemudian awalnya kita akan buat judul, misal soal latihan atau ulangan harian atau lain sebagainya. Oke, otomatis di sini juga berubah. Kemudian deskripsi formulirnya, misalkan saya akan buat perhatikan petunjuk pengerjaan masing-masing soal. Oke, setelah itu di sini ada pengaturan, ada setelan atau pengaturan setting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buat setelannya dulu, baru buat soalnya, atau juga bisa sebaliknya, senyamannya Bapak Ibu aja. Kita coba dengan mengubah setelannya dulu atau mengecek setelannya dulu. Nah, di sini ada umum, ada kumpulkan alamat email. Ini Bapak Ibu bisa cek bisa enggak. Ini artinya saat nanti anak-anak mengisi, dia akan ada isian untuk mengisi alamat email. Kemudian perlu masuk batasi ke satu tanggapan. Ini artinya saat kita checklist, nanti anak-anak yang mengerjakan soal ini harus sudah login ke Google-nya di handphonenya masing-masing. Dan setelah itu nanti akan dibatasi hanya satu kali mengisi di akun tersebut. Oke, kalau saya checklist, bisa saya checklist. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Kalau saya ini tidak usah, jadi anak-anak tidak perlu mengedit setelah mengirim. Oke, itu tadi umum. Sekarang presentasi tampilkan status progres ini maksudnya saat anak-anak nanti mengisi, kalau misalnya kita akan buat soalnya jadi 4 bagian atau 5 bagian dan dia baru di bagian kedua, nanti di bawahnya akan muncul 2 dari 5 bagian. Nah, jadi ada status progresnya. Kalau saya checklist. Kemudian acak urutan pertanyaan. Nah, acak urutan pertanyaan ini jadi nanti semua nomor itu mengacak nomor soal, tapi dengan syarat Bapak Ibu saat soal tidak perlu menulis nomor soal, karena nanti kalau Bapak Ibu menulis nomor soal dan ini di checklist, anak-anak bakal bingung, kok nomor pertama kok nomor 10, kok nomor pertama nomor 20. Nah, itu akan membingungkan anak-anak. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan nomor di soal, ini tidak perlu di checklist. Oke, kalau saya sementara tidak perlu untuk latihan. Kemudian pesan konfirmasi tanggapan Anda telah diterapkan. Itu contoh. Kalau saya mungkin bisa, semoga hasilnya memuaskan. Oke, berikutnya kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, ini kalau ini untuk soal, ini dibuat checklist, kita buat sebagai kuis. Tapi kalau ini Bapak Ibu buatnya sebagai formulir, misalkan Bapak Ibu mau membuat formulir PPDB atau formulir pendataan melanjutkan sekolah SMP, nah ini tidak perlu, karena ini kalau kita klik ini menjadi kuis. Bedanya dia ada kunci jawaban, kita bisa membuat kunci jawaban, dan ada poin untuk per nomornya. Oke,
Oke, kemudian rilis nilai. Segera setelah setiap pengiriman, nanti setiap peninjauan manual. Nah, kalau kita tidak mengaktifkan koleksi email seperti tadi, kita tidak perlu mengecek di sini. Karena kalau kita klik ini, email harus diisi. Oke, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Nah, kalau saya rasa ini hanya melihat poin. Nanti ada tanda tanyanya, Bapak Ibu bisa baca. Oke, sekarang kita coba buat soal latihan. Nah, setiap soal biasanya itu ada identitas. Setiap soal itu biasanya pasti ada identitas. Kita akan coba dulu buat identitasnya. Klik satu kali di sini, ya di antara dua ini. Kemudian di sini ada tambah pertanyaan, impor pertanyaan, tambah judul dan deskripsi, tambah gambar, tambah video, tambah bagian. Nah, saya akan coba buat tambah bagian dulu. Jadi bagian satu tadi judul utama. Bagian kedua ini saya akan buatnya identitas. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu bisa tambahkan. Kalau saya ya tidak perlu, nanti saya buatnya di bawah. Oke, pertanyaan pertama untuk identitas, nama lengkap. Oke, sekarang kita lihat di sebelah kanannya, ini ada gambar. Ini hanya untuk memasukkan gambar. Di sini ada pilihannya jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan seterusnya. Nah, kalau untuk identitas hanya nama, ini kita pilih jawaban singkat. Oke, kemudian di sini ada kunci jawaban. Karena ini nama tidak perlu Bapak Ibu masukkan kunci jawaban, skornya juga atau poinnya juga biarkan 0. Kemudian di sini ada duplikat. Duplikat ini untuk menduplikat bagian ini. Contoh. Nah, nanti ada 2. Ini duplikat dari yang di atas. Oke. Terus ada hapus. Ini untuk menghapus soal ini atau pertanyaan ini. Kemudian wajib diisi. Nah, karena ini adalah nama. Saya mau ini wajib diisi. Jadi anak-anak tidak boleh melewatkan ini. Saya klik. Oke. Kemudian ada tanda tambah. Tanda tambah ini itu ada deskripsi, ada validasi respon. Deskripsi ini untuk menambahkan deskripsi dari pertanyaan kita. Misal saya klik, saya aktifkan. Nah, ada deskripsi. Misal saya tambahkan nama tidak disingkat dan menggunakan huruf kapital. Oke. Kemudian tadi ada lagi validasi respon. Oke, kita akan lihat nanti validasi respon itu seperti apa. Nah, ini nama. Kemudian saya akan buat satu lagi untuk identitas, yaitu nomor absen. Bapak Ibu bisa tambahkan dari sini pertanyaan berikutnya atau duplikat. Oke, tadi kita udah coba duplikat, sekarang kita coba tambah pertanyaan. Nah, misalkan di sini nomor absen. Kemudian kita pilih menjawabnya nomor absen ini sama jawaban singkat. Kemudian setelah itu otomatis validasi responnya. Oke, karena mungkin ada kata-kata nomor, jadi terbaca otomatis. Saya akan buat deskripsinya dulu. Nomor absen tidak menggunakan angka 0. Oke. Nah, validasi respon ini ada angka, teks panjang, ekspresi reguler. Saya akan membuatnya angka karena saya butuh angka untuk nomor biar anak-anak tidak salah. Nah, kemudian setelah itu ada lebih dari. Nah, ini ada rentang atau ada pilihan-pilihan. Kalau Bapak Ibu mau gunakan silakan. Kalau saya tidak perlu, yang penting anak-anak mengisi dengan angka. Oke. Kemudian saya juga mau ini wajib diisi. Oke. Sekarang untuk identitas saya rasa cukup. Kalau Bapak Ibu menambahkan nama sekolah atau kelas silakan dengan cara duplikat atau tambah pertanyaan. Kalau Bapak Ibu malas milih lagi, terlalu ribet, Bapak Ibu tinggal pilih duplikat aja. Jadi sama persis seperti ini. Oke. Berikutnya tadi bagian kedua identitas, bagian ketiga
saya mau tambah, jangan lupa diklik di sini biar nanti bisa berurutan. Bagian ketiga, misal saya buat soal pilihan ganda. Nah, deskripsinya Bapak Ibu bisa tambahkan. Misal kalau saya pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. Oke, kita akan buat pertanyaan baru. Karena tadi di pengaturan atau di setelannya saya tidak mengacak, berarti saya di sini menggunakan nomor. 1. Presiden, ini contoh Bapak Ibu ya. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah, nah saya sekarang ini soal pilihan ganda, kita pilihan ganda. Kalau sini sudah pilihan ganda tidak perlu lagi. Kemudian opsi 1, Insinyur Soekarno. Kemudian misalkan lagi Soeharto, kemudian Megawati Soekarno Putri, kemudian Muhammad Hatta. Nah, di sini ada tambahan. Kalau untuk soal seperti ini, tadi kalau di judul beda. Di sini ada deskripsi untuk memperjelas pertanyaannya. Kemudian buka bagian berdasarkan jawaban, kemudian acak urutan opsi. Nah, untuk pilihan gandanya ini saya tidak menggunakan ABCD-nya. Jadi saya mau mengacak urutan opsinya. Maksudnya mengacak contoh si A dan si B. Si A mungkin nanti saat melihat soalnya atau mengerjakan soalnya Insinyur Soekarno itu di bagian pertama. Tapi nanti si B saat membuka soalnya mungkin Insinyur Soekarno itu adanya di bagian terakhir atau yang lain. Oke. Kemudian kunci jawaban, kita coba isi kunci jawabannya. Ini jawabannya Insinyur Soekarno. Kita klik. Tapi Bapak Ibu hati-hati, di sini bisa beberapa diklik. Nah, jawabannya bisa lebih dari satu. Kemudian poinnya misalkan saya mau buat poinnya 5 dan selesai. Nah, Bapak Ibu mau membuat ini wajib bisa atau tidak? Kalau pilihan ganda saya biasanya wajib. Nah, itu terserah Bapak Ibu. Oke, kemudian kita buat soal berikutnya. Bapak Ibu nanti silahkan coba buat ya. Sekarang saya coba ke soal berikutnya. Soal pilihan ganda. Soal uraian. Maaf, soal isian. Soal isian. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian isilah deskripsinya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Kemudian saya akan buat soalnya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu boleh urutkan nomornya. Dari nomor 1 sekarang nomor 2. Kalau Bapak Ibu bikin pilihan gandanya 5 soal berarti nomor berikut. Nomor 2 misalkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal. Oke. Nah, karena ini untuk soal isian, berarti saya ganti ini jadi jawaban singkat. Oke. Terus kunci jawaban. Nah, kalau untuk isian, saya tidak semua soal isian itu saya buat kunci jawabannya. Kenapa? Karena ada beberapa jawaban itu takutnya anak ejaannya tidak pas seperti kunci jawaban kita. Tapi kalau untuk tanggal mungkin bisa. Nah, misal jawaban yang benar 17 Agustus 1945. Nah, ini pun saya masih khawatir takutnya ada anak yang salah menuliskan ejaan atau huruf dari Agustus. Nah, ini mungkin berakibatnya anak terbacanya poinnya akan 0 nanti. Ya, jadi kalau untuk soal isian, saya biasanya isian dan uraian itu biasanya saya tidak buat jawabannya. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membuat jawabannya agar mudah untuk mengoreksinya, ya silakan.
Oke, kalau saya tidak bisa buat. Kemudian wajib isi atau tidak, ini Bapak Ibu bisa terserah wajib isi atau tidak. Kalau saya untuk soal seperti ini mungkin saya wajibkan. Oke, kemudian deskripsi validasi respon tidak, ya saya tidak isi, Bapak Ibu mau isi silakan. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa lanjutkan contoh soal isiannya. Kemudian saya akan coba buat bagian ke-5 soal uraian. Deskripsinya mungkin jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Oke, kita buat soalnya seperti tadi tambah. Misal nomor 3, sebutkan Presiden Republik Indonesia dari yang pertama hingga saat ini secara berurutan. Oke, karena ini soal uraian, berarti kita harus pilih paragraf. Jadi perbedaannya jawaban singkat dengan paragraf, saat jawaban singkat anak-anak hanya bisa menuliskannya, tidak bisa meneruskannya ke bawah saat mengetiknya. Tapi kalau paragraf bisa. Ya, kita coba paragraf. Kemudian kunci jawaban sama seperti tadi soal isian. Kalau saya tidak membuat kunci jawaban dan poinnya, saya biarkan, saya harus menulis manual, takutnya ada beberapa jawaban anak yang mungkin hanya kurang huruf, jadinya merugikan anak. Oke, kemudian wajib bisa atau tidak, saya klik wajib. Kalau Bapak Ibu tidak juga tidak masalah. Oke, terus kita anggap soal kita sudah selesai. Biasanya di bagian ke-6 itu saya akan mengkonfirmasi dengan deskripsinya. Bila kamu yakin sudah selesai, silakan klik kirim. Oke, nah mungkin kurang lebih seperti itu. Sekarang kita coba lihat tampilannya. Di sini ada sesuaikan tema, ada plat tinjau, ada setelan. Di sini plat tinjau, kita coba lihat plat tinjaunya. Oke, soal latihan, perhatikan petunjuk pengerjaan masing-masing soal. Nah, ini progres yang tadi. Oke, kita klik berikutnya. Nah, kemudian nama lengkap, nama tidak disingkat. Nah, kita isi misalkan nama kita A, atau kita pilih tes. Kemudian nomor absen kita misalkan anak misalkan ada salah menjawabnya dengan 1. Nah, dia akan ada peringatan dan tidak bisa ke berikutnya. Karena tadi saya setelnya itu adalah harus angka. Berarti kita 1 bisa ke berikutnya. Soal pilihan ganda, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar. 1. Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Saya jawab. Kemudian berikutnya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan bertanggal. Misal anak tidak tahu atau mau melewatkan. Nah, karena kita setelnya adalah wajib diisi dengan ada tanda bintang merah, anak mau melewatkan yang tidak bisa. Nah, pertanyaan ini wajib diisi. Misal saya isinya asal 18 atau 1. Nah, ini bisa. Nah, jadi ini masih bisa anak asal isi kalau anak-anak tahu cara ini. Berikutnya, sebutkan Presiden Republik Indonesia dari yang pertama hingga saat ini secara berurutan. Misal anak tidak mengisi dan klik berikutnya, sama, tidak bisa karena pertanyaan ini wajib diisi. Misalkan saya coba ketik asal D, nah ini tetap bisa walaupun 1 huruf. Oke. Nah, setelah itu konfirmasinya, bila kamu yakin sudah selesai, silakan klik kirim. Nah, tinggal klik kirim. Setelah itu muncul semoga hasilnya memuaskan, itu yang kita buat. Kemudian lihat skor. Nah, ini skornya, namanya, nomor absen, kemudian
Ini jawaban yang benar karena 5/5. Kemudian ini ya yang belum diperiksa karena kita tidak pasang poinnya tadi. Ini juga. Oke, kita coba kembali, kita tutup. Kita kembali. Nah, sekarang di sini ada sesuaikan tema. Nah, ini tema ini buat saya ini hanya tambahan, mungkin agar menarik untuk anak mengisi soalnya. Ini gambar header di bagian head bagian atas. Oke. Kita akan coba buat misalkan gambar ya, misalkan gambar green basket ini. Terus kita klik sisipkan. Kemudian nanti akan muncul di sini headernya. Oke. Kemudian di sini ada warna tema. Bapak Ibu bisa pilih, disesuaikan. Kemudian sini ada warna latar belakang, backgroundnya. Kalau saya biasanya warnanya yang agak gelap biar anak-anak tidak terlalu silau matanya. Kemudian ada gaya font, dasar, dekoratif, normal, lucu. Saya gunakan dasar. Kita tutup. Oke. Oke, berikutnya saya rasa sudah cukup. Kalau untuk cara mengcopy atau mengambil link soalnya, Bapak Ibu bisa lihat video sebelumnya yang sudah saya upload. Oke, sekian dan terima kasih. Mari kita sama-sama belajar. Semangat dan salam sehat.